Perkenalkan, nama saya Preti Tolenan, asal Tondano, kuliah di Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang isu pengembangan sumber daya manusia. Dalam isu pengembangan sumber daya manusia, saya akan menjelaskan apa saja yang terkait dalam isu ini. Yang pertama, ada pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, ada tujuan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, apa bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, apa strategi untuk pengembangan sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang kelima, apa pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Sebelum saya membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia, saya akan menjelaskan apa sih sumber daya manusia itu. Sumber daya manusia adalah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dilepaskan dari sebuah organisasi atau perusahaan, karena sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan sumber daya manusia merupakan cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan, termasuk keusangan atau ketertinggalan karyawan dan diversifikasi tenaga kerja domestik dan internasional. Pengembangan sumber daya manusia menurut para ahli Silalahi tahun 2000 adalah upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia memang sangat-sangat diperlukan dan juga harus diperhatikan demi memperbaiki kekurangan-kekurangan karyawan maupun organisasi yang ada. Tujuan pengembangan sumber daya manusia yang pertama di sini produktivitas kerja yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Dan yang kedua, efisiensi yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi waktu dan bahan baku dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Dan yang ketiga, ada kerusakan yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang. Dan yang keempat, di sini ada kecelakaan yang tujuannya untuk mengurangi tingkat kecelakaan pegawai. Dan yang kelima, di sini ada pelayanan yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Dan yang keenam, ada moral. Yang dimaksud moral ini ada moral pegawai agar lebih baik untuk keahlian dan keterampilannya. Dan yang ketujuh, ada karir yang tujuannya untuk meningkatkan karir pegawai semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik. Dan di sini yang kedelapan ada konseptual untuk bertujuan pimpinan semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Dan yang kesembilan ada kepemimpinan yang tujuannya untuk kepemimpinan seorang pemimpin akan lebih baik dan motivasinya lebih terarah. Bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, di sini ada pengembangan secara informal.
Pengembangan secara informal, yaitu karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Dan yang kedua, ada pengembangan secara formal. Pengembangan secara formal yaitu karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Apa strategi untuk pengembangan sumber daya manusia dalam perusahaan? Yang pertama, ada memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Dan yang kedua, memberikan penghargaan kepada karyawan yang bertujuan untuk membuat karyawan lainnya agar termotivasi untuk dapat menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia itu untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada konsumen atau rekan perusahaan, karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya tarik yang sangat penting bagi rekanan-rekanan perusahaan yang bersangkutan. Sekian pembahasan tentang isu pengembangan sumber daya manusia. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, share, subscribe channel YouTube Preti Tulenan, dan jangan lupa follow Instagram Preti Tulenan. See you guys.